Halo, gue Gavin dan gue lagi ada di kamar kakak gue, tempat dimana tempatnya adem, yang cepat, yang membuat udara nyaman, yang artinya bikin sirkulasi peredaran otak lebih cepat. Dan di sini gue sedang terinspirasi dari penulis bernama M.J. DeMarco yang bikin buku Unscripted. Tapi dari sini gue pun terinspirasi untuk bikin suatu podcast. Gue bakalan namain podcast ini, episode hari ini adalah The Scripted. Oke, selamat datang di podcast Gavin episode 1 season 1, dimana videonya benar-benar gak gue edit, bodo amat. Gue gak tahu lo bisa baca apa enggak, tapi ya pokoknya intinya The Script. Kenapa gue bilang The Script? Ya sekarang gue bakalan ngejelasin apa sih maksudnya The Script kayak gitu. Oke, pertama, setiap manusia itu sudah memiliki skripsinya masing-masing dari mereka lahir sampai akhirnya mereka meninggal. Jadi setiap orang itu udah memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan, dan udah ada yang ngatur peran kita, maupun secara langsung ataupun secara tidak, secara kita nggak sadarin. Lu mau bisa ngikutin skripsi yang dibuat oleh Tuhan lu, atau lu bisa ngikutin skripsi yang dibuat oleh pemerintah. Oke, jadi ada dua. Ini secara Tuhan internal dan secara pemerintah eksternal, yang secara nggak langsung bakalan mengubah pola pikir lo setelah lo ngedengar podcast gue ini. Oke, kita mulai dari the script. Jadi ada dua tipe orang. Oke, kita bakalan ngelupain tentang skrip yang telah dibikin sama Tuhan dan pemerintah, karena ini ujung-ujungnya sama aja. Oke, kita ngomongin orangnya dulu nih, pemerannya, yaitu adalah lo sebagai ya pemain film yang kita bakalan tonton. Lo endingnya bakalan kemana? Oke, ini warna hijau nih. Ini kita anggap aja dia ini adalah hijau nih, hijau terang. Oke, dia ini hijau terang, yang artinya kita bisa lihat kayak, oh ini orang sukses nih, masa depannya cerah. Dia ngikutin skripsi dari kecil sampai gede sampai sukses gitu ya. Hijau terang nih. Jadi dia ini dari kecil udah rajin nabung, udah rajin belajar, akhirnya udah pinter, ranking satu terus. Dia ngikutin skripsi dari kecil, dari masuk sekolah, dari SD, terus dia habis itu SMP, habis dari SMP dia SMA, dari SMP dia kuliah. Dia dapat beasiswa, sekolah bagus. Dia ngikutin skripsi. Maka skripsi itu adalah yang sudah diskripsikan oleh pemerintah, oke? Dan akhirnya pun dia sukses. Dia jadi orang yang gajinya gede, dengan per bulan kita bilang ya 100 juta lah, itu udah lumayan gede ya kan. Maksudnya ngapain itu gede-gede lagi, dia itu udah gede, kayak dia udah sukses banget pokoknya. 100 juta per bulan ya alhamdulillah, 1 miliar per bulan kalau itu pun kalau dia influencer. Karena nyatanya di dunia ini nggak ada orang yang penghasilan pribadi itu dari gaji 1 miliar per bulan, itu belum ada dari semua pembisnis ataupun ahli ekonomi yang gue tahu di Indonesia. Mereka bilang kalau penghasilan pribadi 1 miliar itu belum ada di Indonesia yang stabil. Oke, ini orang yang sukses ngikutin skripsi. Dia sukses gara-gara ngikutin skripsinya dia yang udah ditentukan oleh pemerintah di Indonesia ini. Oke, nah terus yang kedua nih, ini ada orang juga nih, lihat dia orange warnanya, cerah juga. Dia ngikutin skripsi juga, oke? Dia ngikutin skripsi juga. Nah, tapi kok ada yang aneh sama orang satu ini, oke? Kenapa dia nggak bisa sesukses sama yang hijau ini, oke? Lihat dia ada di bawah loh, padahal ngikutin sama-sama skripsinya, oke? Tapi nggak ada perkembangan. Why? Mungkin dia bisa aja kurang beruntung,
atau mungkin dia memainkan perannya tidak sebagus si Ijo. Oke, kita itu bisa mengkaitkan segala hal itu metaforanya sebagai pemeran film. Oke, contohnya si Ijo ini, dia udah ngikutin semua skripsinya, dia mengerjakannya dengan baik, dengan serius, dan akhirnya dia sukses. Oke, itu karena dia emang dari awal udah serius, sudah minat untuk menjadi apa yang dia rencanakan. Tapi kalau si Orange ini, dia sama, dia ngikutin skripsinya juga, oke? Dia ngikutin skripsinya, tapi kenapa nggak ada perkembangan? Karena dia cuma ngikutin apa yang ditulis. Dia cuma ngikutin apa yang ditulis, tapi dia nggak mendalami apa yang ditulis. Contohnya lu punya tugas bahasa Indonesia. Di tugas bahasa Indonesia, lu semua itu disuruh ngafalin skripsi, oke? Lu disuruh ngafalin, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi orang baik, ada yang jadi tokoh belakang, figuran, oke? Tapi nggak selalu tokoh orang baik yang bakalan menang di Grammys Award 2020, 2018, 2019, oke? Bahkan di film Batman, The Dark Rising, lu tahu kan yang sukses dapat piala Grammy itu adalah Jokernya, bukan si Batman-nya. Karena si Jokernya itu dia benar-benar mendalami peranan yang telah diberikan skripsinya, makanya dia sukses. Sedangkan yang pemain Batman ya, dia udah ngikutin skripsinya, aktingnya juga bagus, tapi dia kurang sukses karena emang aktingnya itu kurang bagus daripada si Jokernya. Oke, jadi itu dua tipe yang gua maksud kalau lu ikutin skripsinya, oke? Nah, itu tapi dua-duanya tetap aman. Walaupun dia nggak terlalu sukses, tapi dia gara-gara mengikuti skripsinya, mengikuti perannya dari awal, dari dia SD sampai pun lulus kuliah, walaupun dia nggak terlalu sukses, tapi dia tetap hidup normal, oke? Dia masih mendapatkan gaji yang stabil walaupun nggak terlalu gede, dan dia masih bisa bertahan hidup di dunia ini dan masih bisa enjoy their life, oke? Ini adalah dua tipe orang yang ngikutin skripsi. Mereka cerah karena mereka ngikutin skripsi mereka dari kecil, udah belajar dan udah berusaha supaya kuliah dan mendapatkan yang terbaik. Oke. Itu tadi kita ngomongin yang orang ngikutin skripsi. Nah sekarang gue pengen ngasih tahu kalau ada orang lagi nih yang di luar nalar, cuy, di luar skripsi, oke? Kita mulai dari si Ijo ini, oke? Kita mulai dari yang sukses. Ijo tapi di gelap. Kenapa gelap? Karena orang yang pikirannya gelap itu dia bisa di luar skripsi. Dan di luar skripsi ini, oke? Itu kita bisa bilang aktornya itu seperti Leonardo DiCaprio. Dia itu sering lupa, dia sering banget lupa sama skripsinya dia. Dia bukan lupa sih, tapi kita bilangnya improvisasi, oke? Oke, jadi dia tuh harusnya tuh orang ini, kan orang yang mengikuti skripsi itu kita itu harusnya tuh dari awal nih, kita dari awal tuh dari SD, kita ke SMP, kita ke SMA, kita kuliah, baru sukses, oke? Tapi kalau orang yang sukses yang tanpa mengikuti skripsi, bisa aja dia dari SD nih. Nah, terus dia kayak berpikir kalau ini skripsi dalam kehidupan ini gak jelas coy, ini bikin stres, buang-buang waktu. Terus dari SD dia pun akhirnya berhenti sekolah, dia langsung kerja. Dia kerja sama siapa kek, sama orang yang sukses dan ada sama orang yang apa namanya, yang berpotensi untuk menolong hidup dia untuk menjadi lebih baik lagi, ya kan? Atau akhirnya dia belajar tuh, dia belajar sama orang itu, dia nggak belajar sama guru yang cuman ngajarin cuman MTK, IPA, IPS. Enggak, jadi dia belajar, mungkin dia bisa belajar bisnis, dia bisa belajar ini, kayak Robert Kiyosaki, di mana dia itu dia masih sekolah sih, pas masa-masa dari SD sampai SMP-nya, sampai SMP, SMA, kuliah, tapi dia nggak begitu menekuni apa yang dipelajari di sekolah, tapi dia lebih menekuni apa yang diajarin sama pamannya, Robert Kiyosaki, oke? Jadi si Robert ini, dia tuh dari kecil tuh udah belajar. Dia belajar pajak, dia belajar teks sama aja, oke? Nah terus apa sih maksudnya di luar skripsi? Ya dia nggak ngikutin apa yang harus dia lakuin. Jadi dia masih kecil, dia udah belajar bisnis. Terus pas udah dia gede, dia udah punya modal, dia pun akhirnya jadi pembisnis yang sukses. Tapi banyak orang, bukan cuma pembisnis doang. Contohnya YouTuber, banyak anak kecil sukses. Dia main-mainan. Nah
Nah terus akhirnya banyak anak kecil yang suka sama konten dia subscribe, terus banyak viewsnya, terus akhirnya ya dia nggak usah kuliah, nggak usah SMA, dia udah kaya duluan. Nah terus tujuan dari hidup itu apaan kalau kita udah kaya duluan, kita udah punya semuanya. Nah ini makanya di luar skripsi, karena orang-orang yang memiliki skripsi yang udah dari kecil itu dia belajar SD, SMP, SMA, kuliah, itu tujuannya cuma buat jadi kaya. Tapi ya setiap orang emang tujuan utamanya adalah untuk jadi kaya, untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, untuk mendapatkan keamanan di kehidupannya. Nah, terus orang yang tidak mengikuti skripsi ini, walaupun dia tidak mengikuti skripsi, tapi dia melakukan improvisasi, walaupun tidak mengikuti naskah apa yang ditulis dalam skripsi, tapi dia improvisasi, dan consumer atau penonton film mereka tetap akan enjoy apa yang mereka lakukan dalam pembuatan film tersebut. Contohnya Leonardo DiCaprio itu, kenapa gue bilang dia tuh contoh yang bener-bener di luar skripsi tapi tetap sukses. Karena di film Titanic itu banyak banget bener-bener out of context. Itu kata-kata yang harusnya di tahun 1805 itu dia ngomong aja terserap yang dia bilang, kayak pas dia tangannya keikat tuh di dalam kapal udah tenggelam, terus kata si Louis, please just stay here. And then si Leonardo DiCaprio dia bilang, I will just hang here. Nah terus di Hollywood itu alhamdulillah itu nggak hapus scene-nya dia. Justru mereka malah suka. Itu di luar skripsi. Tapi dia sukses mendapatkan gelar komedi terbaik. Gue bodo amat ini buatan gue apa enggak, tapi apa yang gue pikirkan itu bener-bener ngeklik banget. Orang yang di luar skripsi itu kalau dia itu improvisasi, oke? Lu di luar skripsi, lu nggak hafal naskah dan nggak apa, tapi lu improvisasi dan lu yakin itu adalah hal yang betul dan benar yang bisa lu lakukan untuk menjadi sukses. Dan itu adalah ide yang bagus untuk semua masyarakat di sekitar, untuk mendorong dan mensupport lo untuk menjadi sukses. Ya itu boleh diikutin. Nah itu adalah contoh orang yang sukses di luar skripsi. Nah ada nih berarti kan itu tadi sukses di luar skripsi. Ada juga nih, ini orang nih, oke, warnanya ungu, gelap, oke. Yang gue jelaskan tadi, ini kita melakukan dari metafora drama skripsi, oke. Ini kita panggil aja dia namanya Syauki. Syauki lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia. Dia udah nggak niat, dia nggak hafal skripsinya, actingnya jelek. Apa yang terjadi? Ya orang makin kagak suka nonton kelakuannya si Syauki di dunia. Nah terus apa maksudnya kalau si Syauki ini diaplikasikan di dunia nyata? Oke, yang gue maksud adalah banyak orang yang harusnya itu sukses. Ya jadi gini aja nih, kalau Leonardo DiCaprio itu kagak sekolah tapi dia fokus untuk mengembangkan dirinya dalam acting. Tapi ada orang juga nih yang dia malah berleha-leha di masa mudanya, bukan mengembangkan suatu hal yang bisa menguntungkan dia, tapi dia malah party, dia malah pacaran, dia malah seks bebas, dia hamilin anak orang, tambah susah hidupnya, tambah ke bawah, oke? Dia udah nggak ngikutin skripsi, dia malah mainnya bebas-bebasan. Nah, terus dia malah mabok-mabokan, malah ngerokok, malah ngapain lah yang bahaya, yang nggak berguna untuk hidup dia. Itu orang yang kagak ngikutin skripsi, tapi ke hal yang buruk. Jadi si Syauki ini, dia udah buruk nih. Dia udah buruk banget. Udah buruk nih. Dia udah nggak hafal skripsi, actingnya jelek, terus dia nggak bersemangat, gak ada mimik, kagak ada ekspresi sama sekali, kagak ada niat untuk mengerjakan kelompok bahasa Indonesia bersama temennya. Syauki nilainya jelek, oke? Dan inilah yang gue maksud. Kalau kita aplikasikan, kita gambar, oke? Kita mulai dari, kita panggil dia si anak sukses yang ngikutin skripsi. Average your parents, your success parents, oke? So kita mulai dari bawah sini, di mana dia lahir, ini di mana mereka lahir, oke?
mereka ngikutin skripsi nih, mereka rajin belajar, terus mereka rajin belajar lagi nih. Mereka ini udah SD rajin belajar, terus mereka udah SMP nih, mereka rajin belajar juga nih. Nah, ini gara-gara mereka rajin belajar, akhirnya mereka dapat universitas yang bagus, sama naik lagi tuh itunya, oke? Nah, terus habis dapat universitas yang bagus, mereka pun akhirnya dapat kerjaan yang bagus, stabil, oke? Ini presentase dari kehidupan orang yang ngikutin skripsi, tapi mereka sukses. Dan akhirnya pun mereka sukses di sini. Dan lanjut hidup mereka untuk bahagia selamanya. Ini adalah presentase dari kita panggil aja Lucky Scripted Boy. Lucky Scripted Boy. Oke. Dia beruntung walaupun dia ngikutin scripts yang udah dibikin sama pemerintah, negara ataupun agama. Oke. Next, gue pengen ngomongin si orang yang udah ngikutin skripsi tapi hidupnya biasa aja. Setidaknya mereka aman hidupnya, oke? Mereka udah ngikutin segalanya dan ya, mereka masih hidup normal. Tapi kalau mereka ingin berubah kapan saja, unscripted, mereka bisa kalau mereka mau, kalau mereka berani mengambil resikonya, mau itu resiko yang baik ataupun buruk, oke? Oke, jadi ini mereka dari start yang sama, karena emang skripsinya emang sudah seperti itu, oke? Cuman agak berbeda aja, karena emang actingnya mereka di dunia ini kurang mantap. Mungkin mereka itu semangatnya di awalnya aja, oh kita acting nih, wih tugas bahasa Indonesia, wih nggak belajar lagi. Tapi ntar pas di praktek, di awal-awal dong mereka ketawa-ketawa, itu udah jelek. Kalau emang harusnya mereka itu nggak boleh ketawa, oke? Jadi mereka fokus belajar, oke? Mereka fokus belajar, tapi mereka masih mengikuti skripsi apa yang harus dilakukan. Nah terus pas udah SMP, ya tetap sama aja sih, oke? Nah terus pas udah SMA, masih biasa aja, karena actingnya mereka itu belum ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Mereka nggak serius dalam mendalami peran yang harus mereka kerjakan. Kalau peran lu itu adalah seorang pelajar, ya lu harus memainkan peran lu itu dengan serius. Lu adalah pelajar, lu adalah anak SD, lu harus belajar MTK ataupun apapun yang guru lu kasih, lu harus melakukan peran itu. Dan lu nggak boleh ngelakuin peran yang lain. Lu masih anak SD, lu nggak boleh ngerokok, itu peran seorang preman. Dan lu pengen sukses, lu nggak boleh memainkan peran orang lain yang bersifat negatif. Oke? Nah terus dari sini mereka lanjut lagi nih. Mereka malah jadi sedikit nakal ya, jadi malah tambah turun grafiknya. Dan siklus ini bakalan berterusan sampai mereka tua ataupun sampai mereka akhirnya mau berubah. Dan ini yang gue maksud dengan skripsi di dunia kehidupan nyata, gimana orang-orang bakalan mengikuti apa yang harus dilakukan sesuai gambaran yang udah diberikan oleh society, oleh penduduk lah, mau siapa aja, oke? Dan itu tergantung sama lo mau ngikutin sesuai scripts atau lo nggak mau mendalami peran lo yang udah diberikan sekarang. Ini penting banget untuk semua orang untuk memahami peran mereka di dunia ini. Peran lu guru, lu harusnya ngajar dong, bukan males-malesan, bukan main slot online. Peran lu murid, lu harusnya belajar dong, bukan ya malah main game online, PUBG, mabar sama temen, ya kan? Ini adalah bukti nyata kalau lu emang benar-benar mendalami peran lu. Dan kalau emang lu agak kuat untuk melakukan peran itu, karena not everybody have the ability to actually conquer what they supposed to do. Ya, contohnya gini aja nih, maksud gue itu nggak semua orang itu bisa lari. Kayak orang nggak punya kaki, tapi dia dikasih peran untuk menjadi lomba lari, ya kan? Itu mustahil.
Tapi selalu ada jalan. Kalau lu percaya, lu bakal selalu mencari jalan. Misalnya nih ada orang yang nggak punya kaki tapi dia good looking, dan akhirnya pun dia dikasih peran untuk menjadi superhero. Dan akhirnya ya dia jadi superhero yang full CGI di film, ya bakal mendapat tolongan. Ya contohnya dia dikasih tangan robot, kaki robot, supaya dia bisa melawan penjahat. Nah, dan itu semua membutuhkan courage to talk. You should ask people to help, and don't forget to help them back when you can. Okay? This is real. Kamu mau males-malesan gak ngikutin peran yang kamu mainkan, atau kamu ingin fokus melakukan peran yang ingin dikejar sebelum menjadi fokus. Oke? Kita lanjut ke orang yang tanpa skripsi. Scripted. Oke. Ya, orang yang tanpa skripsi ini benar-benar unpredictable karena resikonya terlalu tinggi dan resikonya terlalu rendah. Enggak rendah, emang tinggi. Maksud gua rendah itu adalah resiko lu tinggi, akan selalu tinggi. Lu bakalan resiko sukses lu tinggi, dan resiko enggak sukses lu juga tinggi. Dan gua akan meminimalisir ketidaksuksesan lo, dan gue akan memaksimalkan kesuksesan lo. Bagaimana kita untuk jadi sukses? Ya, gue cuma ngasih saran aja, saran basic yang orang tua lo juga udah pasti ngasih tahu kalau pas semua, untuk nggak ngelakuin hal-hal nakal, untuk nggak ngelakuin kesalahan orang. Karena nyatanya orang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain, walau orang pintar itu belajar dari kesalahan sendiri. Dan itulah bedanya orang bijak sama orang pintar. Karena orang bijak nggak selalu pintar, tapi dia tahu kalau misalnya orang kebakar itu sakit. Dan orang pintar itu juga tahu berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Mungkin mereka pernah kebakar, oke? Dan itulah bedanya. Orang bijak nggak selalu pintar. Lu punya teman bego, tapi dia tahu semua pengalaman orang di dunia. Dia tahu apa yang buruk, apa yang akan terjadi kepada orang lain. Itu dia bijak, jadi dia nggak bakal ngelakuin. Mungkin dia bodoh dalam pelajaran MTK, tapi dia tahu kalau jawaban ini salah dari kesalahan orang, dia tahu kalau itu salah. Jadi banyak-banyaklah belajar dari orang lain. Banyak-banyaklah mendengar apa yang orang katakan, dan kontrol emosi lu. Dan jangan pernah lupa untuk hormat ke orang lain. Bagaimanapun orang lain itu kayak tahu, oke? Dan gue juga minta maaf sih kalau gue lupa untuk minta maaf, permisi, ataupun banyak lah banyak salah gue. Oke, so anyway, kita mulai bikin grafik dari awal. Bagaimana sih orang yang tanpa skripsi ini bisa jadi sukses? Oke, kita mulai dari mereka lahir dulu, oke? Dari bawah. Oke, dari bawah itu mereka bakalan selalu rendah mulu, oke? Dan mereka dari SD nih, kayaknya nggak ada perubahan banget sih. Kok hidupnya gini-gini mulu ya? Nah, pas di SMP nih, mereka bener dibully gara-gara mereka itu emang susah, oke? Gara-gara mereka itu susah, jadi mereka dibully. Nah, terus di momen dimana mereka jatuh, benar-benar jatuh, hancur mereka, oke? Ini kita menamakannya FTE moment, oke? FTE moment itu fuck this even. FTE kayak gini tulisannya. FTE itu berarti untuk fuck this moment. Ini kepanjangannya fuck this event, oke? Kok bisa sih begini? Oke, ini adalah di suatu ketika dimana lu bener-bener ngebenci hidup lu. Lu pengen berubah dari suatu titik yang paling rendah, lu bakal lompat ke suatu titik yang paling tinggi tanpa harus
menghancurkan hidup lu untuk keseterusannya, dan lu akan selalu belajar bagaimana tuh caranya supaya jadi sukses selalu. Oke, akhirnya orang yang tanpa skrip ini, akhirnya mereka itu pun bakalan belajar tuh untuk menjadi lebih baik, walaupun dia itu bakalan jatuh naik, tapi mereka bakalan jatuh banyak banget, terus habis itu mereka berusaha buat naik lagi. Ini mereka lakuin bukan nunggu pas udah jadi SMA jatuh terus pas kuliah jatuh, enggak, tapi dia ngelakuin ini selama setahun full. Mereka selama setahun full itu cuma ada 1 tahun tuh dalam kehidupan mereka, tapi banyak yang berubah, bisa berubah baik, bisa berubah buruk, itu dalam 1 tahun full. Makanya banyak orang sukses yang cepat itu karena mereka telah melakukan kegiatan yang gila, yang benar-benar nggak masuk akal, yang benar-benar nggak masuk sekolah, karena mereka nggak sekolah, karena mereka nggak kuliah. Oke, dan gara-gara mereka itu akhirnya banyak banget itu kesalahan, mistake yang telah mereka buat, akhirnya pun mereka sukses. Dan kita nggak tahu bagaimana caranya. Itu mereka ada kuncinya masing-masing. Lo bisa nonton sendiri di film, kayak di video kayak dari Hamzah ataupun dari Iman Al-Ghazali. They speaking in English, so I hope you can speak English to understand them. Okay? Nah, dan inilah FTA moment mereka. Mereka cepat suksesnya, oke? Dan kita akan doakan selalu untuk selalu sukses. Karena kalau lu ngedoain orang supaya sial, lu bakalan sial. Itu semua ada di mindset. Kalau lu selalu berharap orang untuk menjadi sial, lu bakalan sial di suatu hari. Karena ya lu ngedoain orang gak bener, lu bakalan dapat yang benar. Oke, kita lanjut ke orang yang hidupnya di luar nalar tapi jebol. Oke, kita anggap aja si ini namanya Theo, dan si Theo ini he born from a very decent family, oke, keluarga menengah. Rata-rata teman gue di Indonesia sih emang kayak begitu. Mereka hidup di keluarga menengah, tapi gaya hidup mereka itu meninggi, oke. Jadi si Theo ini pas masih SD itu dia suka banget ngebully anak orang karena dia itu ganteng, keren, doyan olahraga. Pas masih SD dari kecil dia doyan berantem dan lain, oke. Akhirnya dia populer banget, coy. Nah terus akhirnya dia pun ini kayak dia doing some shit lah. Dia akhirnya pun masih kelas 3, oke, kita lompat nih, dia ke kelas 3 SMP, dia makin populer, coy, dia makin banyak keren banget. Dia akhirnya kayak pun ngerokok ataupun ngelakuin hal-hal yang lain, dia ngelakuin narkoba dan sebagainya. Dan ini adalah fakta menarik dan sangat bodoh kalau menurut gua. Kalau nggak taunya ada gitu anjir, anak kecil konsumsi narkoba itu bener-bener konyol, gak masuk akal sih, goblok banget sumpah. Oke. So anyway, dia pun akhirnya malas dia, coy. Gara-gara narkoba itu dia malas sekolah. Dia dibiayai sekolahnya sama orang tuanya, tapi dia malah pakai duitnya itu buat mabok-mabokan, buat apapun, dia akhirnya jatuh, coy, hidupnya. Oke? Jatuh sejatuh-jatuhnya. Gara-gara dia udah keluar skrip, udah keluar dari jalur yang udah dibuat oleh masyarakat. Jalur normal ya, yang sesuai orang ini tadi, yang ngikutin jalur normal masyarakat yang harusnya hidup normal ataupun bisa sukses melalui jalur menjadi pegawai nanti di masa depan. Oke? Dia jatuh, coy, gara-gara langsung jatuh, oke? Gara-gara dia nggak fokus apa yang harus dilakukan di kehidupan, dia malah mabok-mabokan dan lain-lain. Terus gimana nih, anjir, masa orang yang kayak gini langsung mati? Ya, ini bisa aja jadi FTA moment mereka, di mana mereka itu sadar kalau mereka itu melakukan hal yang tidak benar. Nah akhirnya mereka pun belajar tuh kalau wah ini nggak benar, coy, ini benar-benar nggak benar. Akhirnya mereka pun bangkit tuh. Mereka bangkit di sini nih di umur sekitar, ya orang itu sadar lah sekitar umur 19 atau 18 tahun. Mereka harusnya sadar sama kehidupan mereka kalau yang mereka lakukan itu cringe, apa yang mereka lakukan itu nggak benar. Kayak kamu nanya itu nggak benar kan, jadi banyak orang bodoh di dunia ini. Akhirnya mereka tahu nih kalau wah yang gue lakukan itu nggak benar, coy. Gue bikin upload video Facebook yang nggak memotivasi, yang
nggak bermutu untuk masyarakat gitu misalnya. Nah, terus akhirnya mereka pun ya mereka nggak punya ijazah kan, udah nggak sekolah, nggak ngapa-ngapain, ya mereka buka bisnis. Akhirnya mereka jadi YouTuber kayak apa gitu gimana, tapi nggak sepopuler apa yang orang lebih baik ini lakukan. Karena ya dia emang sedang melakukan langkah yang kecil, tapi sebagai iringnya waktu dia tetap konsisten dalam kehidupan, ya dia eventually bisa satu level sama orang yang udah head startnya dari awal ini. And that's life, it's unpredicted. Selama lo berani mengambil resikonya, lo mendapatkan kuenya. Oke? Jadi yang gue bilang di sini, nggak ada orang yang benar-benar kalah di kehidupan kecuali dia udah meninggal. Oke? Selama lo masih bisa bernafas, selama lo masih bisa bergerak, selama darah masih mengalir di tubuh lo, selama matahari masih bisa menyentuh tubuh lo masih ada harapan untuk menjadi yang lebih baik. Karena di dunia ini bukan cuma ada satu goal, tapi ada banyak tujuan yang harus kita lakukan. Salah satunya ibadah. Jadi hari ini podcast dari gue segini aja. So, good night. Semoga siapapun yang telah mendengar ataupun menyimak apa yang gue katakan bisa mengerti apa yang maksud gue. Jadi mau lo ngikutin skripsi yang telah dibikin ataupun nggak ngikutin sama sekali, semoga lo bisa jadi sukses. Maupun hidup lo itu normal ataupun tidak normal, secara material, mental, ataupun sosial. Jadi hari ini segini aja. Thank you for watching my video. Subscribe.